Selanjutnya yaitu tentang komponen dan metode dari sebuah forecasting. Apa yang diketahui perusahaan tentang perilaku masa lalu pelanggannya akan menjelaskan perilaku masa depan pelanggan tersebut. Permintaan pelanggan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat diprediksi jika perusahaan dapat menentukan hubungan antara faktor-faktor tersebut dan permintaan di masa depan. Untuk meramalkan permintaan, perusahaan pertama-tama harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa depan, dan kemudian memastikan hubungan antara faktor-faktor ini dan permintaan di masa depan. Perusahaan harus memiliki pengetahuan tentang berbagai faktor yang terkait dengan perkiraan permintaan, antara lain permintaan masa lalu, waktu tunggu pengisian produk, upaya periklanan atau pemasaran yang direncanakan, diskon harga yang direncanakan, kondisi ekonomi, dan tindakan yang diambil oleh pesaing. Perusahaan harus memahami faktor-faktor tersebut sebelum dapat memilih metodologi peramalan yang sesuai. Metode peramalan diklasifikasikan menurut 4 jenis berikut: kualitatif, time series, kausal, dan simulation. Yang pertama adalah kualitatif. Metode forecast atau peramalan kualitatif pada dasarnya subjektif dan bergantung pada penilaian manusia. Metode ini paling tepat ketika terdapat sedikit data historis yang tersedia atau ketika para ahli memiliki intelijen pasar yang dapat mempengaruhi ramalan. Metode semacam ini mungkin juga diperlukan untuk meramalkan permintaan beberapa tahun ke depan dalam industri baru. Berikutnya adalah time series. Metode peramalan deret waktu atau time series menggunakan permintaan historis untuk membuat perkiraan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa riwayat permintaan masa lalu merupakan indikator yang baik untuk permintaan di masa yang akan datang. Metode ini paling sesuai jika pola permintaan dasar tidak berbeda secara signifikan dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Metode ini paling sederhana untuk diterapkan dan dapat berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk perkiraan permintaan. Selanjutnya adalah kausal. Metode peramalan kausal mengasumsikan bahwa ramalan permintaan sangat berkorelasi dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan, seperti keadaan ekonomi, suku bunga, dan lain sebagainya. Metode peramalan kausal menemukan korelasi antara permintaan dan faktor lingkungan dan perkiraan penggunaan faktor lingkungan tersebut yang digunakan untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang. Misalnya, harga produk sangat berkorelasi dengan permintaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakannya, metode kausal ini, untuk menentukan dampak dari promosi harga terhadap permintaan. Selanjutnya adalah simulation. Metode peramalan simulasi menirukan pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada suatu perkiraan. Dengan menggunakan simulasi, perusahaan dapat menggabungkan metode deret waktu dan kausal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah dampak dari promosi harga, kemudian apakah dampak dari pesaing yang membuka toko yang dekat dengan perusahaan,